kesetiaanmu akan diuji. Tapi ingatlah, firman Tuhan mengingatkan engkau supaya engkau tetap setia, tetap semangat dan bersukacita. Akan ditentukan ketika Anda berada di titik yang teratas dan di titik yang terendah. Anda akan diketahui siapa Anda. Dari belakang, itu tanda orang dia tidak setia. Ada yang seperti itu. Saya pernah kali, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah. Dan jangan lakukan seperti itu. Ya. Belajarlah untuk setia, untuk menghormati pemimpin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat satu hal hari ini, ya, tentang kesetiaan. Dimanapun Anda ditempatkan, apapun dipercayakan, jadilah orang yang setia. Biarlah terbukti, digenapi firman Tuhan hari ini, kesetiaannya telah teruji. Nabi Saudara, ibu itu kenapa? Orang pergumulannya bukan main. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Dia setia. Saudara, saya percaya, pasti ada upah, ada berkat bagi orang yang setia. Jadilah guru yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Kesetiaanmu akan diuji. Tapi ingatlah, firman Tuhan mengingatkan engkau supaya engkau tetap setia, tetap semangat dan bersukacita. Pikiran hati kami semua agar menjadi kami orang-orang yang setia dan semangat dan sukacita untuk menabur firman. Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Tri Wahyu Drobianto ST MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Pembina Kristen Kanwil Kemenak Kepulauan Riau, Bapak Sahat Lombok Sihombing SPAK MPD. Undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan Bapak Ibu pengurus dan anggota yang dikasihi Tuhan. Semua penumpang sudah naik. Jalan berliku, ada yang muntah. Jaga selalu hubungan baik, terutama sekali dengan pemerintah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dengan ini resmi melantik saudara dalam kepengurusan Pokjawas, kelompok kerja pengawas, kelompok kerja penyuluh,
kelompok kerja guru, MGMP, SMP, MGMP, SMA, dan MGMP SMK yang baru di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa saya akan menjalankan segala peraturan pendidikan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Masih dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Hudi, SEMM, masih dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kota Batam, tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati mewakili Wali Kota Batam, Bapak Kadis Pendidikan Kota Batam, Pak Haji Triwahyu Rudianto STMSI, yang mewakili anggota DPR RI, Pak Pendeta Irwan Wijaya dan Pak Dr. Victor. Terima kasih Pak. Salam untuk anggota DPR kita. Pada hari ini kita ucapkan selamat kepada seluruh yang baru kita lihat bersama-sama dan kita lantik Pokja pengawas, Pokja Lu, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen, semua yang hadir di sini dan mewakili dari teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir semua, termasuk undangan yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar dan khidmat dari bapak-bapak sekalian dicatat sebagai amal nanti kita, dan kita berharap bahwa memang pendidikan agama ini memang butuh masih banyak perjuangan. Apalagi yang saya tahu ini banyak yang ikhlas beramal sesuai dengan moto. Makanya Kementerian Agama itu pakai moto ikhlas beramal, Pak. Membina, mendidik, tugasnya memang, walaupun nggak dibayar gitu. Karena memang ya, kenapa saya butuh perjuangan? Kita ini baru diafirmasi sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu baru diafirmasi, banyak Indonesia merdeka segitu banyak, beberapa tahun. Ada PP 55 tahun 2007 itu yang baru disebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang dalam bentuk mata pelajaran. Apakah jaminan mata pelajaran bisa menyelesaikan problem-problem kebutuhan anak terhadap pengetahuan agama? Agama ini kan harus diajarkan utuh, tidak bisa diajarkan separuh-separuh. Diajarkan ilmu saja, prakteknya tidak diajarkan juga repot. Kain ditenun anak nelayan. Selamat dilantik saya ucapkan, amanah dijunjung jadi pegangan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya mewakili Ibu Chen Suilan, anggota DPR RI, karena beliau banyak memikirkan pendidikan dan membantu juga untuk pendidikan khususnya agama Kristen yang beliau bantu kami Rusunawa, dan beliau bilang Bapak boleh sampaikan sambutan. Saya bilang boleh. Nah saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Kakanwil Agama, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mas Tri, dan Pembimas Amang Sahat Syoming dan Ibu Esther. Dibandingkan oleh pegawai yang lainnya di situ, dia menjalankan fungsi untuk mendidik. Maka
saya selalu sampaikan kepada para guru saya, bangun bonding dengan siswanya. Kalau nggak dibangun keterikatan antara guru dengan siswanya, apa yang terjadi? Guru hanya siapkan bahan pembelajaran, siswa apain? Mencari nilai. Ya, termasuk orang tua wali sekarang. Kok nilai anak saya kok turun? Kok nilai anak saya hanya sekian? Hanya itu yang dicari. Karena kita mengedepankan mengajar tanpa tahu bahwa kita juga punya tugas untuk mendidik. Inilah PR kita sesungguhnya. Membentuk karakter yang paling utama sebetulnya dari pendidikan agama. Itu paling mudah. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu sendirian membentuk karakternya, tidak bisa juga. Harus semuanya. Makanya polanya seperti apa yang saya bangun Bapak dan Ibu adalah dengan contoh suri tauladan. Gitu ya? Ingasa Sentoro ada ya? Iya. Betul ya? Kalau salah tolong dikoreksi, kan orang baru nih kan. Nah, makanya saya menggunakan metode yang lain. Saya tidak pernah meminta kepada kepala sekolah, ayo kumpul-kumpulkan gurunya. Saya tidak pernah melakukan itu kecuali arahan dari Bapak Wali Kota Batam. Tapi saya langsung berkunjung ke sekolah. Untuk apa? Mungkin emosionalnya akan lebih dekat. Dan saya akan lebih tahu masalah yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Mengamanahkan. Sudah mutar-mutar juga saya Pak Kak Kanwil udah 2 kali jadi kepala biro, jadi macam-macam lah. Jadi saya tadi Pak Kadisnya semangat Pak, faktor umur. Kalau saya ini kan umur saya udah 53 mau masuk, beda. Jadi semangatnya itu masih kan harus begitu. Soal membangun tadi, ini soal akademis ya nanti Pak. Tapi saya senang ketemu Bapak Ibu sekalian yang nostalgia dulu saya ikut KKG juga dulu kan, kumpul dengan teman-teman. Saya 7 tahun jadi guru Pak. Dari 91 sampai 98, Maret saya baru pindah ke kantor wilayah di staf di kantor. Saya meniti karir dari bawahnya, dari staf paling bawah Pak. Saya merasakan terima gaji itu nggak cukup 1 bulan. Ya, saya punya teman Pak sama-sama kuliah. Teman kuliah saya itu di perusahaan. Kerjanya seminggu itu gajinya cukup Pak. Saya kerja sebulan itu nggak cukup. Betul Pak. CPNS itu berapa lah gajinya, kecil sekali. Kalau kita tidak berpikir ya, karena style saya itu, karena saya sebenarnya aktivis Pak, dari mahasiswa jadi aktivis, jadi saya lebih cocok ketika saya meninggalkan anak-anak murid saya, kan kasihan anak murid saya agak terlantar, maka saya pindah ke kantor. Nah, ya ibu-ibu nih ya bersyukur jadi guru. Ibu-ibu ini kan yang introvert aja, itu mesti 12.000 kosakata ya Bu, pagi harus keluar. Bagaimana kalau yang ekstrovert Pak? Mungkin 15.000 ke atas itu. Jadi kalau guru alhamdulillah bisa ngajar. Kalau bapak-bapak kecil kok hanya 7.000 lah. Ya. Kepala sekolah itu yang di jenjang negeri SD, SMP, SMA, SMK. Kalau dia di swasta adalah SK-nya dari yayasan. Kalau persoalan di sekolah swasta maka tidak terlalu ribet untuk mengeluarkan SK Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar untuk mendapatkan 24 JPL standarisasi sertifikasi guru. Tapi kalau kurang dari 24 JPL, itulah jawaban dari Pak Kadis tadi itu, makanya tidak dibayarkan TPK-nya sertifikasi. Nah, persoalan Bapak tadi itu adalah SK honor atau penetapan Bapak mengajar di SD negeri atau SMP negeri. Persoalannya adalah, kalau tidak salah Pak Kadis, 5-10 tahun terakhir ini tidak lagi berlaku SK kepala sekolah. Harus dinas pendidikan atau kadis pendidikan minimal atau sekko minimal sekretaris dinas. Itu yang diupload Bapak Ibu. Persoalannya Bapak Ibu terlena dengan situasi saat ini. Itu sudah cerita saya, itu sudah lama Bapak Ibu. Saya di Sumatera Barat dan di Riau. Yang mau di-follow up itu adalah Bapak Ibu berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dengan komisi 4 di pendidikan. Maka lahirlah SK dari dinas pendidikan bahwa Ibu layak menjadi pengajar di SD negeri.
Kalau sudah keluar itu Bapak mengupload di NUBTK melalui operator di sekolah masing-masing, di-linkkan ke Kemenak masing-masing sesuai dengan jenjangnya, maka dari kami operator Kanwil akan mengokekan dan linknya ke pusat. Maka keluarlah NUBTK Bapak, keluarlah Simpatika, maka Bapak ini berhak mengikuti jenjang P3K yang disampaikan Pak Kadis tadi itu, lebih kurang 60 lebih yang diterima guru agama Kristen SD maupun SMP. 30 sekian SD, 30 sekian SMP. Ini Bapak Ibu solusinya. Karena tahun lalu begitu saya ketemu dengan Bapak Ibu KKG MGP, yang saya tekankan itu SK Bapak itu dari mana lahirnya. Jadi kita tidak bicara Simpatika kalau SK Bapak itu keluar dari kepala sekolah SMP, kepala sekolah, dari SK kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa ujian atau sertifikasi di STTK. Kenapa tidak di AKN Tarutung? Karena prodi PAK-nya akreditasinya masih C, masih C. Harus baik sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya dari 7 IAKN di Indonesia hanya Ambon yang akreditasi. Teman-teman kawan-kawan guru agama yang di PAUD ataupun di SMP, dia lari ke PPG, itu gawainya dinas pendidikan. Kalau dia jurusan umum, kalau jurusan agama sama kita. Ya Pak, jadi jangan salah kamar Bapak. Kalau ijazah Bapak PAK, maka larinya ke kita. Kalau Bapak Ibu jurusan PAUD atau jurusan umum, larinya ke Pak Kabit yang di sebelah kanan saya. Itu namanya ya Bapak Ibu. Jadi kemanapun Bapak Ibu tanpa terisi dahulunya, Bapak Ibu tidak bisa kemana-mana. Jadi persiapkan dulu data-data Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau tidak salah Pak Kabit Oktober ini ada penerimaan ke-3K. Agama dan penyuluh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk guru yang namanya guru itu gawainya Pak Kabit di sebelah kanan saya ini.